Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah siap untuk melanjutkan perkuliahan? Sudah semua ya? Sudah tahu kelompok-kelompoknya? Sudah ada, sudah dikerjakan tugasnya? Apa belum? Sudah dibagi, Bu, kelompoknya, Bu. Sudah selesai? Sudah bisa presentasi malam ini? Yang kelompok satu, antioksidan, kan cuma definisi, mekanisme, metode apa aja. Sudah? Sudah bisa dimulai kelompok satu? Siapa kelompok satu? Bisa, Ibu. Oke, silakan. Izin, Ibu, apakah langsung dimulai saja? Iya, langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Sarah Aureliana Bella, selaku moderator kelompok satu, akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai antioksidan dengan dosen pengampu Ibu APT Eka Syafitri S.Farm M.Farm, selaku dosen farmakologi herbal. Adapun anggota kelompok satu, ada Rin Oktaviani, ada Erni Dapta Bella Siner, ada Isma Ayu, ada Salsabila Rifda, ada Feni Akmalia. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Ernida. Untuk Kak Ernida, silahkan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Antioksidan adalah zat kimia yang dapat mencegah atau memperlambat kerusakan sel. Secara alami, antioksidan banyak ditemukan pada buah dan sayur, tanaman laut, serta beberapa makanan laut yang mengkonsumsi tanaman laut. Antioksidan juga dapat diproduksi secara buatan dan dikonsumsi dalam bentuk suplemen. Antioksidan adalah senyawa yang menghambat reaksi kimia dengan oksigen. Reaksi tersebut termasuk reaksi oksidasi yang menyebabkan kerusakan sel pada manusia dan hewan, serta kerusakan asam lemak yang menyebabkan perubahan warna dan bau tangi. Senyawa kimia yang dapat memperlambat atau menunda oksidasi lemak dalam makanan disebut antioksidan. Diet yang kaya antioksidan seperti vitamin A, C, dan E, serta beta-karoten dapat melindungi dari penyakit jantung, kanker, dan penyakit lainnya. Vitamin A, D, dan E, serta beta-karoten dikenal sebagai antioksidan. Mineral seperti zinc dan selenium juga merupakan antioksidan kuat. Anggur merah dan teh hijau mengandung senyawa antioksidan. Mengkonsumsi 5 sampai 6 porsi buah dan sayur setiap hari dapat memenuhi kebutuhan antioksidan. Sumber antioksidan yang pertama ada sereal gandum utuh, contohnya barley, millet, jagung. Yang kedua ada kacang-kacangan, contohnya almond, pistasio, kacang tanah. Dari buah-buahan, contohnya beri, jamur, produk kakao, contohnya coklat. Yang terakhir ada minuman dari kopi, anggur, teh, atau teh hijau. Antioksidan alami Antioksidan alami meliputi vitamin A dan E pada hewan dan tumbuhan. Vitamin C ditemukan pada buah jeruk dan sayuran. Beta-karoten ditemukan pada sayuran berwarna orange dan hijau tua. Antioksidan dapat mencegah kanker, penyakit jantung, penurunan imun, dan penuaan. Vitamin A, senyawa organik meliputi retinol, retinal, dan asam retinoat. Senyawa ini dihidrolisis menjadi retinal, kemudian menjadi asam retinoat. 11 cis retinal terdapat pada retina mata.
Asam retinoat merupakan metabolit aktif pada semua jaringan, contohnya wortel, labu, brokoli, ubi jalar, tomat, kangkung, persik, dan apel. Vitamin C penting untuk produksi kolagen, memperkuat jaringan ikat, melindungi dari katarak dan oksidasi lemak, penting untuk kesehatan sistem imun. Contohnya ada buah jeruk, paprika hijau, sayuran berdaun hijau, stroberi, dan tomat. Vitamin E merupakan keluarga molekul terdiri dari 4 tokoferol dan 4 tokotrienol. Tokoferol merupakan antioksidan larut lemak kuat yang terdapat pada jaringan tanaman dan minyak nabati. Contohnya kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran berdaun hijau, minyak sayur, dan minyak hati. Selanjutnya ada asam rosmarinat. Antioksidan polifenol alami ditemukan pada rosemary, oregano, sage, thyme, dan peppermint. Berupa serbuk merah sampai oranye yang sedikit larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Selanjutnya ada antioksidan sintesis yang terdiri dari BHT, BHA, propil galate, TBHQ, etoxyquin. Selanjutnya ada butylate hidroksianisol yang berbentuk seperti padatan seperti lilin yang memiliki sifat antioksidan dan yang terbuat dari metoksifenol dan isobutilen seperti BHT, cincin aromatik BHA yang dapat menstabilkan radikal bebas. Dengan menangkap radikal bebas, reaksi lanjutan dapat dicegah. Selanjutnya ada butyl hidroksitoluen. BHT adalah senyawa larut lemak yang digunakan sebagai bahan tambahan makanan dan juga digunakan sebagai dalam kosmetik, farmasi, bahan bakar, karet, dan produk minyak. Selanjutnya ada propil galat yang mudah rusak oleh panas. Sifatnya kelarutannya rendah dan biasanya digunakan bersama BHT atau BHA. Selanjutnya, sinergis, yaitu zat yang meningkatkan aktivitas antioksidan disebut sinergis. Contohnya lecitin, asam sitrat, dan asam fosfat yang mencegah oksidasi lemak. Cara kerja antioksidan yaitu antioksidan terdapat dalam vitamin, mineral, dan nutrisi. Kemudian banyak terdapat pada makanan berwarna cerah. Antioksidan umumnya itu vitamin A, C, E, beta-karoten, selenium, likopen. Kemudian oksidasi menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas merusak sel tubuh. Antioksidan menstabilkan radikal bebas dan stres oksidatif menyebabkan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif yaitu kanker, penyakit jantung, gangguan kognitif, dan Alzheimer. Meminimalkan stres oksidatif, yaitu dengan makan banyak antioksidan adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah stres oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. 5 porsi harian buah dan sayuran direkomendasikan untuk mengurangi risiko penyakit degeneratif seperti stroke, kanker, dan penyakit kardiovaskular hingga 25%. Dengan menghindari rokok dan alkohol, meminimalkan stres oksidatif. Menambahkan lebih banyak buah dan sayuran ke dalam makanan kita itu mudah. Coba makan salad buah sebagai hidangan penutup atau bawa potongan sayuran untuk camilan. Sertakan sayuran dalam makanan utama, kemudian minum jus yang dibuat di rumah atau jus buah daripada jus konsentrat.
Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Izin bertanya, Ibu, apakah kita membuka sesi tanya jawab? Coba langsung sesi tanya jawab dulu 3 orang. Nanti baru saya tambahkan materi. Baik. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan membuka diskusi dan tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Atau mau dipanggil aja? Mau bertanya, Ibu? Hmm? Bertanya, Ibu. Oke, silakan. Assalamualaikum, nama saya Waldani Elkandi. Saya mau bertanya, apakah tidak ada efek samping penggunaan antioksidan berlebih? Sedangkan ada tadi di slide berapa itu makan banyak antioksidan adalah salah satu cara terbaik. Makan banyak antioksidan adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah stres oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Pertanyaannya, apakah makan, apakah efek samping penggunaan antioksidan yang berlebih itu memang tidak ada atau gimana? Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ada lagi? Baru satu? Dua lagi, ayo. Sambil menunggu temannya bertanya, saya coba ini ya. Absen. Arin, Hadir Ibu. Isma, Hadir Ibu. Adinda, Hadir, Ibu. Rati, Hadir, Ibu. Sarah, Hadir, Ibu. Zakiatul, Hadir Ibu. Eka, Hadir Ibu. Septiani. Septiani tidak ada. Delinsia, Hadir Bu. Ratu, Maimunah, Hadir, Bu. Hmm? siapa tadi? Maimunah ya. Ya, Bu, Eh, hadir. Najwa, Hadir Ibu. Dea, Hadir Ibu. Farid, Hadir Ibu. Hadir Ibu. Nida, Hadir Ibu. Amalina. Hadir. Oke, Amalina, Amalina hadir Ibu. Reni, Hadir Ibu. Alia, Alia hadir Ibu. Waldani, Hadir, Ibu. Erin, Hadir Bu. Ilham Fauzi, Hadir Bu. Sari, Hadir Ibu. masih belum ada yang bertanya ya?
Ibu Sip izin ya, atas Raffi. nama Septiani hadir Ibu. Tadi Zoom-nya keluar Ibu. Siapa? Jaring. Atas nama Septiani Nurjanah Ibu. Oke. Makasih Bu. Raffi. Atas nama Bu, Siska hadir, Ibu. izin Bu, atas nama Ratu hadir Bu. Ih. Fitriani. Hadir. Husnul. Hadir, Bu. Mutia. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir Ibu. Siska. Hadir, Ibu. Siska kemarin nggak ada ya? Kapan, Bu? Yang tanggal 8. Tanggal 8 Ida, Bu. Kami demam, Bu. Oke, Salsabila juga nggak ada ya? Tanggal 8. Jadi aku Dian. Dian hadir Ibu. Vika. Hadir, Ibu. Rozipa. Ibu izin Ibu. Kenapa? Bu, Salsa kemarin tidak hadir karena Raminian Bu lagi jadi Salsa terlewat Zoom Bu. Oke. eh nggak apa-apa, jatah kita kan ada 3 kali. Tapi tetap kehadirannya nggak sama dengan yang 100% nanti ya. Alif. Hadir, Bu. Jangan tidur, Lip. Alif, nanya, Lip. Alif, nanya. Kalau enggak, saya yang nanya nih, Lip. Ayo, satu lagi siapa? Alif, ditunggu ya pertanyaannya. Izin Ibu, Rapi hadir Ibu. Rapi lagi di jalan Ibu. Rapi. Iya Ibu. Eh. Ayo, siapa lagi yang mau ditanya? Ditanya ya, bukan menanya. izin moderator. Ingin bertanya, perkenalkan, saya Dia Amanda, perwakilan dari kelompok 6, ingin bertanya. Nah, salah satu untuk penangkal radikal bebas itu kan ada contohnya itu ada glutathione. Nah, si glutathione itu sendiri kan dapat diproduksi oleh tubuh kita, tapi sekarang itu banyak sekali suplemen-suplemen glutathione yang dikonsumsi. Nah, itu pertanyaannya, apakah ada efek samping dalam penggunaan glutathione sintesis itu dalam jangka panjang? Terima kasih. Terima kasih, Dia. Sudah untuk kelompok 1 bisa menjawab?
Oke, sudah bisa kelompok satu. Bisa, Ibu. Eh, baik, Silakan. saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Eka. Apakah ada efek samping jika mengonsumsi antioksidan itu berlebihan? Konsumsi antioksidan yang berlebih itu ada menimbulkan efek sampingnya. Salah satu seperti gangguan pencernaan. Nah, disarankan konsumsi antioksidan ini berasal dari buah atau sayur yang meminimalisir efek samping dibandingkan dari suplemen. Bagaimana Kak Eka, Kak Waldani? Saya tambahkan ya. Gini, yang dimaksud antioksidan itu bisa dari alami, bisa enggak dari alami. Kalau yang dari alami itu dari makanan, contohnya dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Apa contohnya? Misalnya vitamin C dari jeruk. Nah, itu umumnya aman dan tidak beresiko karena dia dari alami. Nah, yang nggak alami ini yang buatan contohnya apa? Suplemen, contohnya vitamin C yang kayak dijual di pasaran itu ada apa? Apa contohnya suplemen-suplemen antioksidan ini? Ada minuman-minuman yang klaimnya banyak Glukogen. vitamin C-nya tuh apa contohnya? Kayak glukogen gitu ya, Pak? Ya, Bu? Gimana? Kayak seperti glukogen gitu. Oh iya, bisa. Enggak, contoh yang paling umum aja. Ada minuman yang warna orange itu yang mengandung vitamin C banyak katanya. Enervon C. Enervon C. Nah, itu kalau digunakan berlebihan apa enggak membuat ini? Membuat penyakit. Nah, kalau yang enggak alami ini berlebihan, itu juga dapat menyebabkan kalau dalam tubuh kita itu stres reduktif namanya. Karena dia berlebihan. Kalau dia kekurangan, namanya stres oksidatif. Tapi kalau berlebihan, stres reduktif namanya. Tapi kalau dari makanan atau dari bahan alami itu nggak ada ya, nggak ada resikonya, itu aman. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, lanjut soal nomor 2 apa? Selanjutnya, pertanyaan dari Dea, konsumsi glutathione itu kan dapat menangkal radikal bebas. Glutathione juga dapat diproduksi secara alami oleh tubuh. Apa Nah, pertanyaannya? Coba besar sedikit sih Arin. pertanyaannya itu efek samping konsumsi glutathione dalam jangka panjang, Bu. Jawabannya, bentar, Bu. Jawabannya kemungkinan ada efek samping jika digunakan dalam jangka panjang, terutama dalam dosis tinggi atau bentuk suntik, seperti gangguan pencernaan, alergi, gangguan fungsi ginjal atau hati, penurunan kadar seng dalam tubuh, kalau pada suntikan, risiko infeksi atau efek samping pada pernapasan. Bagaimana, Dea? Oke, Karin, terima kasih.
Oke, lanjut ya. Tadi apa? Sudah dijawab tadi? Sudah, Ibu. Sisa satu Sudah. pertanyaan lagi, Ibu. Kenapa? Sisa satu pertanyaan lagi. Dari siapa? Belum ada, Ibu. Oh, tunggu. Yang tadi dulu ya. Efek samping dari glutathione ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Itu mau yang apa? Glutathione ini yang untuk pemutih dari injeksi ya? Enggak, Ibu, yang suplemen yang tablet, Ibu. Oh, kalau suplemen tablet itu biasanya untuk biasa aja, efek sampingnya sama kayak oral-oral lainnya, kayak suplemen biasa, sakit kepala, kembung, kayak gitu, lebih ke perut. Tapi kalau yang injeksi itu lebih parah ya, dia langsung ke organ dianya. Mainannya langsung ke organ. Jadi kalau kita makainya lama, jangka panjang itu, eh, dia tuh dapat membuat kita anemia. Kenapa? Karena zinc kita tuh diikatnya. Zinc kita itu diikatnya. Jadi kadar zinc di dalam tubuh kita itu nggak ada. Lama-lama berkurang. Itu kalau jangka panjang. Kemudian ini kan antioksidan. Antioksidan ini kan untuk menangkal yang namanya radikal bebas. Nah, perlu diketahui dulu mekanisme dari radikal bebas ini apa? Radikal bebas ini adalah ion-ion yang tidak punya pasangan. Kalau ion yang di tubuh kita itu punya pasangan, dia menjadi bagus untuk tubuh. Tapi kalau dia nggak punya pasangan, itu namanya radikal bebas. Nah, kalau dia udah banyak di dalam tubuh kita, dia menyebabkan stres oksidatif yang nanti bisa membuat penyakit seperti kanker, ini tadi jantung tadi, ada Alzheimer bisa, sama lesi-lesi yang lainnya bisa, untuk hati bisa, ginjal bisa, semua bisa. Tergantung di mana dia radikal bebasnya berada gitu. Nah, untuk menangkal itu tadi diperlukanlah yang namanya antioksidan. Antioksidan ini dapatnya dari mana? Ayo, coba buka slide selanjutnya dia apa aja, ada vitamin apa aja? A, C, E, karoten, apa lagi? Oke, C, E, A. Kemudian karoten ya. Karoten itu ada karotenoid, itu ada alfa karoten, ada beta karoten, banyak. Nah, contohnya karoten tadi, apa apa tanda dia punya suatu makanan itu punya karotenoidnya? Contohnya apa? Wortel, enggak, Bu? Wortel bisa. Nah, kenapa bisa wortel? Dari mana kita tahu? Oh, kita lihat aja itu tuh udah ada tuh beta karotennya gitu. Dari mana kita lihat? Dari warna ada, Bu? Warnanya lebih ke Orange. oranye, merah, kuning gitu ya. Nah, kemudian kalau vitamin C mungkin udah banyak tahu lah apa aja yang mengandung vitamin C. Vitamin A juga gitu. Jadi kemudian saya mau tanya dulu, apakah cuman di buah-buahan segar aja? Contohnya kelapa. Di minyak kelapa itu ada nggak kira-kira antioksidannya? Ada nggak kira-kira? Atau minyak sawit deh, ada nggak kira-kira antioksidannya? Ada, Ibu. Minyak kelapa Ada, deh, Ibu. jadi nggak mesti dia berwarna jingga, nggak mesti dia harus segar ya. Kadang setelah diolah pun dia masih memiliki antioksidan juga. Karena apa? Perlu dilakukannya yang itu screening fitokimia. Kan pas praktikum saya sudah bilang kan kita juga ngelakuin yang namanya screening fitokimia. Kalau dia mengandung tanin, polifenol dan lain-lain, nah itu juga bisa dijadikan atau bisa disebut dia mengandung antioksidan. Cuman kalau untuk tahu kadarnya perlu dilakukan uji lagi. Menggunakan apa? Metode apa aja untuk antioksidan?
Ada Bu. menggunakan metode apa aja? Spektrofotometri boleh. Spektrofotometri apa aja pembandingnya? Bisa DPPH, bisa kuprak, bisa BTS, bisa PRAP. Banyak. Nah, itu minggu depan kita bahas ya. Minggu depan kita bahas metodenya satu persatu. Ayo, ada yang ditanya lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Cukup? Sudah paham ya? Fungsi antioksidan ini tadi untuk apa? Untuk menangkal radikal bebas, Bu. Sudah paham? Sudah? Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Udah, Ibu. Oke, kalau tidak, saya tutup aja ya. Nenek, ayo. Saya tutup. Sampai jumpa dengan pertemuan selanjutnya di minggu depan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Eh,